Halo semuanya. Pada video kali ini merupakan video sebagai pemenuhan penilaian tugas dari mata kuliah Desain Arsitektur 2, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Muhammadiyah. Sebelum kita menuju ke pembahasan materi, saya akan menampilkan beberapa nama anggota dari kelompok 5. Berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok 5. Adapun saya sendiri, yaitu Iko Manggilda Manika Aprizio, NIM 088 sebagai presenter pertama dari 3 presenter lainnya. Dan rekan-rekan saya yang pertama ada Dimas Rifki Dayat, NIM 077, Nyoman Priyahita Data Laksamana, NIM 078, Dewi Ratih Purnamasari, NIM 080, Himade Ganeswara Gunantara Anggriawan, NIM 082, Marius Ronaldis Vogue, NIM 091, dan yang terakhir ada Niputu Cahaya Suksema Dewi, NIM 095. NIM 096. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama, secara garis besar yang akan kita bahas adalah kajian studi literatur dan keterkaitannya terhadap topik. Kebetulan topik yang kelompok 5 dapatkan yaitu adalah tugas tempat kursus atau bimbingan belajar, yang dimana lokasi site-nya berhadapan dengan sungai. Selanjutnya ada literatur arsitektur. Arsitektur menurut Kamus Oxford Art and Science of Building, Design or Style of Building, yakni seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Pengertian ini bisa lebih luas lagi. Arsitektur melingkupi semua proses analisis dan perencanaan semua kebutuhan fisik bangunan. Arsitektur adalah penyimbang dan pengatur antara 3 unsur, yaitu yang pertama ada keindahan atau venustas, yang kedua ada kekuatan, firmitas, dan yang terakhir ada kegunaan, yaitu utilitas. Yakni bahwa semua aspek memiliki porsi yang sama, sehingga tidak boleh ada satu unsur yang melebihi unsur lainnya. Berikut merupakan materi via media kertas A3 dengan beberapa materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan ada beberapa yang akan saya sampaikan. Berikut merupakan bagian dari literatur arsitektur. Yang pertama ada ranah arsitektur, terbagi menjadi 3 bagian. Yang kedua ada konteks dan lintas disiplin ilmu, terbagi menjadi 4 bagian. Yang ketiga ada teori dan gerakan arsitektur, terbagi menjadi 18 bagian. Nah, yang pertama ada ranah arsitektur. Ranah arsitektur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada arsitektur dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu bidang kajian dan pengetahuan yang sistematik. Yang kedua ada gejala dan definisi arsitektur. Menurut buku De Architectura, yakni karya tulis rujukan paling tua yang ditulis oleh Vitruvius, mengungkapkan bahwa bangunan yang baik haruslah memiliki aspek keindahan, kekuatan, dan kegunaan. Dan yang terakhir ada 3, metode dan perancangan dalam arsitektur. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan melalui beberapa metode, ya, seperti analisis, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konteks dan lintas disiplin ilmu. Konteks dan lintas disiplin ilmu ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada psikologi arsitektur, yang kedua ada teknologi informasi dan arsitektur, yang ketiga ada ekologi dan arsitektur, dan yang terakhir adalah kebudayaan dan arsitektur. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi terakhir dari literatur arsitektur, yaitu teori dan gerakan arsitektur. Terdapat sebanyak 18 bagian sebagai cakupan dari bab teori dan gerakan arsitektur. Yang pertama ada paradigma teori arsitektur, selanjutnya ada teori simbiosis, ada arsitektur Art Nouveau, arsitektur konstruksi, selanjutnya ada arsitektur futuristik, international style, arsitektur postmodern, arsitektur historism, arsitektur romantism, teori metabolisme, arsitektur modern, arsitektur brutalis, arsitektur fungsionalis, arsitektur organik, arsitektur visionari, arsitektur ekspresionalis, arsitektur rasionalisme, dan terakhir ada arsitektur dekonstruksi. Demikian presentasi dari pemaparan materi dari materi yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ratih NIM 80. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode perancangan arsitektur.
Eh, dalam metode perancangan arsitektur ini, kami mengambil referensi eh, dari buku Francis D. Kaching yang berjudul Arsitektur, Bentuk Ruang dan Tatanan, di mana di dalamnya terdapat beberapa bab, yaitu elemen-elemen utama, bentuk, bentuk dan ruang, organisasi, sirkulasi, proporsi dan skala, serta prinsip-prinsip. Dalam elemen-elemen utama terdapat beberapa hal yang penting, yaitu seperti titik, garis, bidang, dan volume. Yang kedua yaitu ada bentuk. Di dalam bentuk itu ada beberapa topik-topik yang dibahas seperti ciri-ciri visual, sifat bentuk, pengaruh sifat, bentuk dasar utama, bentuk solid primer, bentuk beraturan dan tidak beraturan, perubahan bentuk, bentuk terpusat, bentuk linier, bentuk cluster, bentuk radial, dan juga grid. Sedangkan dalam bentuk dan ruang membahas beberapa hal seperti kesatuan yang berlawanan, elemen horizontal, dan bukaan-bukaan dalam bidang. Yang keempat yaitu ada organisasi, di mana di dalamnya terdapat organisasi ruang dalam ruang, organisasi saling mengunci, organisasi ruang berdekatan, dan ruang yang dihubungkan. Yang kelima yaitu ada sirkulasi, di mana dalam sirkulasi ini membahas beberapa hal mengenai pencapaian, pintu masuk, konfigurasi jalur, hubungan jalur ruang, dan bentuk ruang sirkulasi. Yang keenam yaitu ada proporsi skala yang membahas mengenai proporsi material, proporsi struktural, dan proporsi pabrikan. Dan yang terakhir yaitu ada prinsip-prinsip yang di dalamnya membahas mengenai sumbu, simetri, hierarki, irama, datum, dan transformasi. Berikut merupakan hasil resum dalam media A3 yang sudah di-scan. Selanjutnya yaitu ada standar-standar arsitektur. Standar-standar arsitektur ini kami mengambil materi dari buku Data Arsitek karya Ernest Neuvert, di mana di dalamnya terdapat beberapa bab. Yang pertama yaitu ada norma dasar. Dalam norma dasar ini membahas mengenai jarak gambar, format kecil, ukuran-ukuran, dan angka dan catatan. Yang kedua yaitu ada manusia dan rumah tinggal, di mana di dalamnya terdapat kebutuhan udara, panas ruang, kelembapan ruang, serta pembentukan uap air. Yang ketiga yaitu ada penerangan, yang berisikan ukuran teknis cahaya, geometri lampu, macam penerangan, dan juga kriteria barang kuantitatif. Dan yang keempat yaitu ada perancangan bangunan. Dalam perancangan bangunan ini terdapat beberapa topik yang dibahas, yaitu mengenai informasi pemilik, persetujuan biaya, orang dan perusahaan, hal-hal umum, masalah bangunan, dasar-dasar pembuatan model, dan juga dasar-dasar teknis serta dokumen. Dan yang terakhir dan yang kelima yaitu ada pelaksanaan bangunan yang meliputi rancangan, pengalihan, dan juga pengawasan, serta yang keenam yaitu ada arsitektur matahari yang berisikan pembangunan solar energi matahari. Berikut adalah hasil resum dari materi standar-standar arsitektur yang disajikan dalam kertas A3. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai bimbingan belajar. Bimbingan belajar menurut Umar Hamalik adalah bimbingan yang ditunjukkan kepada siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kemampuannya, dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Sedangkan menurut tim jurusan psikologi pendidikan mengatakan bahwa bimbingan belajar adalah proses pemberian bantuan kepada murid dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan masalah belajar. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Chasma Dewi, NIM 096. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi. Diskusi dan survei terhadap 14 murid dan 6 guru dari referensi jurnal proses perancangan ruang bimbingan belajar
Mahkota di Krukut, Jakarta oleh Suseniti Prakoso, Velia Sinanaga, Julia Dewi, Diki Taunaraja, dari program studi arsitektur Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan juga mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan ruang atau possible spaces bimbel yang diharapkan oleh murid dan guru. Kemungkinan-kemungkinan ruang bimbel tersebut diurutkan berdasarkan prioritasnya. Hasilnya diperoleh 2 tingkat prioritas kebutuhan ruang bimbel, yaitu yang terdapat pada PPT yang sudah dilampirkan. Ruang-ruang yang menjadi prioritas pertama oleh murid dan guru adalah ruang kelas dengan kriteria. Yang pertama, ada bukaan untuk pencahayaan alami, ada lampu cukup terang untuk pencahayaan alami, ada AC dan kipas angin, ada jendela untuk ventilasi udara. Yang kelima, ada dinding warna menarik untuk menstimulasi minat belajar. Yang keenam, ada memiliki perlengkapan belajar dan cukup luas untuk belajar. Selain ruang kelas, murid dan guru juga menganggap bimbel perlu juga memiliki koridor, ruang tunggu, ruang baca, toilet, pantry, kantor, dan juga gudang. Selanjutnya, oleh karena itu, spesifikasi ruang bimbel yang baik adalah memiliki minimal 3 ruang kelas dengan ukuran minimal 2 meter x 4 meter, lebih besar lebih baik. Ruang kelas memiliki pengudara yang lebih baik, tidak pengap, dan penerangan yang baik. Memiliki ruang multiguna atau di luar ruang kelas yang dapat dimanfaatkan untuk menunggu, membaca, dan bermain. Memiliki fasilitas seperti toilet, pantry, kantor, dan gudang. Memiliki perlengkapan belajar seperti rak buku atau alat tulis, meja, dan kursi. Warna ruang bimbel juga secara umum memberikan suasana menyenangkan untuk belajar, dan bangunan bimbel memperhatikan keadaan sekitar agar tidak terkena luapan air sungai dan bencana alam lainnya. Selanjutnya, fungsi. Yang pertama, membantu memahami dan menyerapkan pelajaran. Tujuan utama dari bimbelnya adalah memberikan kemudahan serta membantu dalam mengatasi persoalan pelajaran yang mereka anggap sulit. Persoalan yang dihadapi setiap anak akan terpecahkan dengan bantuan dari mentor sehingga lebih mudah dan menyerap dan memahami pelajaran. Lebih aktif dan pandai bersosialisasi. Selain pada saat anak mengikuti bimbel, pasti akan mendapatkan teman baru. Dengan seperti ini, maka anak akan terbiasa lebih aktif dan mudah bersosialisasi. Yang ketiga, anak mendapatkan pergaulan positif. Selama di bimbel, orang tua tidak perlu mengkhawatirkan karena sudah pasti mendapatkan pergaulan yang positif bersama dengan teman-temannya. Lalu ada kapasitas pada bangunan, adalah perhitungan perkiraan daya tampung yang bisa dipenuhi agar bangunan tetap berfungsi dengan optimal dan tidak melebihi ruangan yang tersedia. Kapasitas pengunjung, untuk kapasitas pengunjung berdasarkan tingkat pendidikan, dibagi menjadi 2, yaitu ada tingkat SMP dan SMA, yang presentasinya adalah sebagai berikut. SMP, untuk kelas 1 itu 5%, kelas 2 15%, dan kelas 3 30%. Begitu juga dengan yang SMA, kelas 1-nya 10%, kelas 2-nya 10%, dan kelas 3-nya 30%. Kapasitas pengelola. Pengetahuan penentuan pengelola didasarkan pada struktur organisasi dan pendekatan kebutuhan kerja. Berdasarkan pada syarat untuk pembentukan bimbel, jumlah pegawai untuk bimbel minimal sekurang-kurangnya ada 10 orang. Bimbel ini pun memiliki sekiranya 24 pegawai, yaitu 1 kepala bimbel, 1 orang wakil kepala bimbel, 15 guru pengajar, 3 staf tata usaha, 1 staf cleaning service, 1 security, dan 2 yang menjaga kantin. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari resume kelompok kami dalam media kertas A3. Selanjutnya ada ide awal arsitektural. Proses awal sebelum masuk ke tahap analisis dan sintesis, yaitu proses penentuan konsep atau tema yang ingin diaplikasikan sebagai acuan dalam merancang suatu bangunan. Ide awal arsitektural akan menuangkan beberapa ide sebagai bentuk dari hasil pemikiran tahap awal yang nantinya akan disampaikan secara visual temporari melalui media komunikasi sketsa. Selanjutnya, ada preseden. Preseden dalam bidang arsitektur diartikan sebagai alat analisis untuk melatih penciptaan keseimbangan antara 2 aspek arsitektur, yaitu prinsip-prinsip desain yang pernah ada dan prinsip-prinsip desain baru atau inovasi baru. Konsep. Suatu konsep mengungkapkan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan berupa gagasan, pendapat, dan pengamatan ke dalam suatu kesatuan. Konsep yang diusung dalam perancangan tempat kelas atau bimbel ini yaitu modern tropis, seperti dilihat pada gambar pada PPT tersebut.
Di sini kami mengambil salah satu contoh, yaitu dari bangunan bimbel dari ruang guru yang mengambil konsep modern tropis. Modern tropis ini merupakan pola rancangan beradaptasi terhadap iklim yang dilengkapi dengan alat kenyamanan suhu berkaidah arsitektur tropis yang diikuti, juga dipadukan dengan gaya atau konsep bangunan yang mengutamakan bangunan dibandingkan ornamen luarnya. Selanjutnya, ini merupakan hasil resum dari kelompok kami dalam media kertas A3. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.